Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang pada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa dapat digunakan untuk urusan pribadi, bisnis maupun hukum. Ada beberapa jenis surat kuasa, yaitu surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa pribadi, surat kuasa resmi, surat kuasa perantara, surat kuasa insidentil, dan surat kuasa istimewa. Surat kuasa umum adalah dokumen yang memberikan wewenang pada pihak lain untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa secara umum. Surat kuasa umum dapat digunakan untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum. Dasar hukum surat kuasa umum adalah pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa surat kuasa umum memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menangani segala kepentingan pemberi kuasa. Perbedaan surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, yakni surat kuasa umum memberikan wewenang yang cukup luas, sedangkan surat kuasa khusus terbatas pada satu atau lebih kepentingan yang diperinci secara jelas. Surat kuasa umum dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat mengurus sesuatu, sedangkan surat kuasa khusus digunakan untuk hal-hal yang dapat memiliki dampak hukum. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang membatasi tugas dan wewenang penerima kuasa untuk satu atau lebih hal spesifik. Surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam berbagai proses, seperti sidang pengadilan atau penandatanganan kontrak. Dasar hukum surat kuasa khusus, yakni pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Pengertian dari surat kuasa pribadi adalah dokumen yang berisi pemberian kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingan pribadi. Surat ini bisa digunakan untuk mengambil barang, dokumen, uang, atau gaji. Dasar hukum surat kuasa pribadi adalah pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mengatur bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian untuk memberikan kekuasaan pada orang lain. Selain pasal 1792, dasar hukum surat kuasa juga dapat ditemukan dalam pasal 1793 KUHP Perdata yang mengatur bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan berbagai cara termasuk lisan. Pasal 1803 KUH Perdata yang mengatur hak substitusi, yaitu hak untuk menunjuk kuasa pengganti. Pasal 1813 KUH Perdata yang mengatur bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir jika pemberi kuasa meninggal. Fungsi surat kuasa pribadi adalah sebagai bukti pemindahan hak maupun wewenang seorang pada orang lain dan juga sebagai landasan untuk mengatur hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam konteks hukum. Pembuatan surat kuasa pribadi, yakni surat kuasa dibuat dengan sadar dan tanggung jawab penuh dari pemberi kuasa dan segala risiko yang timbul akan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya. Surat kuasa yang baik dan benar harus memenuhi beberapa ciri, yaitu menggunakan bahasa formal dan baku. Surat kuasa resmi adalah tipe dokumen formal. Biasanya, surat ini dikeluarkan oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah untuk tugas perjalanan atau menghadiri kegiatan. Surat kuasa resmi memiliki dasar hukum pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberi kuasa adalah perjanjian yang memberikan kekuasaan pada orang lain. Surat kuasa bisa berlaku sampai tanggal tertentu atau selamanya, tergantung pada kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa. Surat kuasa juga bisa dibatalkan oleh pemberi kuasa kapan saja dengan pemberitahuan tertulis. Surat kuasa yang tepat dan sah sangat penting untuk menjaga keamanan serta validitas keputusan bisnis. Surat kuasa perantara adalah surat yang menunjuk agen perdagangan untuk mewakili pihak pemberi kuasa. Dasar hukum surat kuasa perantara adalah dibuat berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Fungsi surat kuasa perantara yakni memberi kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan perbuatan hukum tertentu kepada pihak ketiga, memberi kuasa pada perantara perdagangan untuk mewakili pemberi kuasa.
Surat kuasa dapat ditulis tangan, tetapi untuk perusahaan atau pemerintah sebaiknya dibuat lebih formal. Selanjutnya, surat kuasa insidentil ditafsirkan sebagai surat yang ditulis berdasarkan suatu insiden atau peristiwa. Biasanya, surat ini dibuat oleh pihak yang memberikan dan menerima wewenang yang masih memiliki hubungan darah. Misalnya, untuk memberikan kuasa untuk berbicara di pengadilan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan. Pihak yang menerima wewenang bukanlah seorang pengacara dan tidak menerima imbalan dari pihak yang memberikan wewenang. Dasar hukum surat kuasa perantara adalah pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat kuasa perantara juga disebut kuasa agen atau maklar, adalah kuasa yang memberikan perintah pada pihak kedua untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak ketiga.